Halo, tes, tes. Suaraku kedengeran? Hmm. Oke, hai. Suara Miss terdengar jelas? Apa? Suara Miss terdengar jelas? Ya, Oke. Selamat sore, Sekar. mereka. Biasanya dipanggil Sekar apa ada nama panggilan lainnya? Biasanya dipanggil Sera atau Sekar. Oh, Sera. Nenek. Oh, Sere. Uh, Sere sukanya panggil Sekar apa Sere? Sukanya. Sekar atau Sera, terserah. Oke. Oke, sebelumnya karena kita baru pertama kali ketemu, Sekar, eh, karena ini pertemuan pertama, soalnya Kak Willy lagi berhalangan untuk hadir, jadi eh, Sekar bakal belajar sama Kak Dian untuk pelajaran hari ini. Oke? Jadi kenalin nama Kak Dian, jadi bisa panggil Miss Dian atau Kak Dian, eh terserah dari Sekar aja. Dan Kak Dian juga tutor di Algonova. Sama-sama visual programming sama Kak Willy. Oke, salam kenal Sekar. Ya, Kak. Oke, Sekar hari ini apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Em, Sekar tadi ke sekolah nggak? sekolah. Oh ya, pulangnya jam berapa? Pulangnya jam 1. Oh, jam 1 siang. Sekar kelas berapa sih? 2A. Oh, kelas 2 SD ya. Tadi di sekolah belajar apa? Nggak tahu. Oh, udah lupa. Udah Cuma lupa ya? belajar UPH aja. Oh, belajar eh, kayak matematika juga nggak? Matematika, Mm-mm. ya. Oke. Hari olahraganya hari apa, Sekar? Hari ini hari Jumat. Oh, hari Jumat. Hari Jumat ke hari olahraga. Pakai baju pramuka. Oke. Oke, lanjut. Karena kita baru ngobrol nih, Miss penasaran hobinya Sekar apa sih? Main game sama kreasi tangan. Oh, kreasi tangan tuh gimana? Kayak bikin apa gitu dari tangan. Oh, kayak bikin merpati, burung-burung yang kecil itu ya? Ya. Oke, keren banget. Nah, jadi untuk pelajaran hari ini, karena kita udah masuk di modul 3, kemarin kayaknya udah masuk di modul 3 sama Kak Willy, dan kita bakal melanjutkan. Sere udah siap? Ya. Oke deh. Miss bakal share screen dulu ya. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, layarnya sudah kelihatan belum? Ya. Masih loading ya? Kalau sekarang udah kelihatan? Udah. Oke. Sere bisa bantu bacain? Nah, modul 3 pelajaran 3 prosedur. Betul, pintar. Jadi, sebelum kita masuk di pelajaran 3 ini, prosedur, kita bakal review dulu pelajaran sebelumnya. Seperti biasa. Jadi, di pelajaran sebelumnya itu, kan kita bahas soal mengubah posisi sprite, ya. Atau kayak uh, changing direction kayaknya. Oh, changing coordinates. Let me see. What's the previous lesson? Apa pelajaran sebelumnya?
Sekar masih ingat nggak pelajaran sebelumnya apa? Pelajaran sebelumnya Hmm? Kita tes-tes dulu. yang sama Kak Willy. Ya, betul. Lupa lagi. Udah dari beberapa bulan yang lalu. Oh, oke. Oke, jadi Miss bantu ingetin. Di pelajaran sebelumnya, sebelum masuk di prosedur itu, kita udah masuk ke changing coordinates atau mengubah koordinat. Nah, kalau soal koordinat, Sere masih ingat? Masih? Nah, koordinat pasti identik sama angka ya. Angka Mm-mm. X, angka Y, kayak gitu. Eh Sekarang masih ingat nggak apa bedanya Y sama X? Ini sama Koordinat X. X, iya, Itu yang ke samping. Itu yang iya ke atas ke bawah. betul. Ah, pinter. Kalau Y yang mana? Yang ke samping apa yang ke atas? Ya, itu yang ke atas. Ah, oke. Y masih ingat. Kalau yang ke samping dipanggilnya apa? X. Iya, pinter. Jadi, kita itu selalu bisa mengubah posisi karakter kita menggunakan koordinat. Makanya di sini kalau pertanyaannya, bagaimana kita mengubah posisi sebuah sprite atau karakter? Ya, menggunakan koordinat. Nah, kemarin itu kita udah bahas soal mengubah koordinat. Nah, mengubah di sini nggak cuman membaca ya, kayak misalnya, oh 9Y, 20X, kayak gitu. Enggak. Ini kalau mengubah koordinat itu, dia lebih ke menambah dan mengurangi. Mengurangi eh, koordinat. Misalnya kayak eh, ubah Y sebesar 2 berarti ditambah 2. Atau ubah Y eh, dikurang 2 gitu. Terus, oh ya, Miss mau main tebak-tebakan dulu. Kalau misalnya kita pakai ubah X sebesar 5 itu kira-kira arahnya kemana? Ke kanan kah? Atau ke kiri? Atau ke atas? Atau ke bawah? X. Lebih dari kurang. Mm-mm. Hmm. Ke arah mana? Ke Nggak apa-apa mengira-ngira aja. kiri. Iya, betul. Jadi kalau negatif itu dia selalu ke kiri. Kalau X. Kalau positif dia ke K, kemana? Kalau positif kayak gini. Eh tuh, kayak ubah X sebesar positif 5. Itu kemana? Ke kiri. Ke kanan. Jadi kalau dia Ke kanan. positif, dia ke kanan. Kalau yang ini, dia kemana? Kalau Y diubah sebesar negatif 5. Ke bawah. Betul. Oke, kayaknya Sekar udah tamat soal ini, udah paham betul ke arah mana kalau negatif, positif, Y, X. Nah, hari ini di kelas, oke, Sekar boleh bacain nggak? Pertama, kita bakal ngapain dulu hari ini? Kita akan belajar cara membuat perintah kostum. Betul. Kedua, Kedua, kita akan belajar sebuah contoh dari game labirin. Ketiga, kita akan membantu memperbaiki kode orang lain. nah, oke, terima kasih. Jadi, keywordsnya itu kita akan belajar cara membuat perintah. Cara membuat perintah. Jadi, selama ini kan kita cuma langsung pakai perintah kan, kayak kode. Misalnya jalan maju, jalan mundur, kayak gitu. Tapi hari ini kita akan membuat, artinya ada perintah baru. Dan selanjutnya kita bakal bikin
eh, bukan bikin, belajar dari contoh game labirin. Nah, oke, kita akan cari tahu apa sih itu kostum. Nih, Kostum itu hmm, kayak gambar yang sama, tapi gerakannya beda. betul. Jadi gambar yang sama, tapi mungkin arahnya berbeda kah dari kostumnya atau eh, gayanya gitu. Betul sekali. Nah, kita lihat dulu gimana sih cara membuat kode baru dari Scratch, di Scratch. Let's open. Udah muncul kan di layar start? Udah. Oke. Ini kayaknya masih loading. Hmm. Hmm. Oke. Sekarang bisa lihat nggak sekarang ada bot Mars melompat. Mars melompat. Yes, ini. Dia bilang, sekarang bisa baca, tekan, biasanya apa? Kan tombol spasi lihat buat Mars melompat 2 kali. Betul. Jadi katanya kalau kita tekan tombol spasi, bot Marsnya bakal melompat. Let's see, apakah betul? Tuh, kayak gitu. Tuh, dia Hmm. bisa lompat 2 kali. Nah, selama ini kan kita cuma tahu kalau dia mau ke atas berarti pakai change X apa change Y. Change, change apa? Hmm. Y. Nggak Change bisa Y. bahasa Inggris. Oh ya, Kalau bahasa Inggris. eh, ini nih, ubah. Ubah Y. Ubah Y sebesar 10. Nah, pertama kita akan belajar cara membuat prosedur. Jadi prosedur itu sebenarnya cara untuk kita membuat kode baru. Yang warna pink ini loh. Kelihatan nggak sekarang? Ini. Ini yang warna pink ini dia namanya prosedur. Prosedur itu yang membantu kita untuk membuat sebuah kode baru. Nah, kita klik buat balok, lalu kita namain melompat. Nah, nanti dia kalau udah bikin kayak gini, nah ini udah ada kode baru Sekar, namanya melompat. Tapi si karakter ini belum paham, kita harus ngapain saat melompat. Kayak, ini melompat emang kode seperti apa? Nah, makanya kita harus kasih tahu dulu melompat tuh seperti apa di bawah sini. Oke? Misalnya, oh melompat itu dia bergerak ke atas dulu, lalu bergerak ke bawah. Coba. Nah, jadi eh, ini tuh nanti kode yang ini tuh dipasangin ke event atau kode yang bisa kita pakai nih. Kayak misalnya ketika bendera hijau diklik, atau ketika spasi dipencet, atau ketika karakter ini diklik. Itu, kita pasangin ke situ. Tapi sekarang ini belum berfungsi. Nih, ini belum berfungsi. Kenapa? Karena kita belum isi melompat itu seperti apa. Mari kita isi dulu. Jadi melompat itu kita harus memakai ubah Y. Mana nih? Ubah Y. Mana Y? Y. Nih. Ubah Y sebesar 10, lalu negatif. Kita lihat dulu.
Apakah udah betul? Oh ya, negatif 10. Dan masing-masing dipakein kontrol. Dipakein ini nih. Ulangi 10 kali. Soalnya kan dia mau naik 10 kali, turun 10 kali. Kayak gitu. Dan ini dipakeinnya 2 kali. Soalnya dia lompatnya 2 kali. Kayak gitu. Sekarang udah bisa kan? Soalnya kita udah kasih tahu, oh kalau lompat itu gerakannya harus seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan prosedur. Jadi prosedur ini tuh memudahkan kita untuk taruh mengelompokkan perintah seperti ini. Misalnya, Sekar mau bikin melompat, Sekar mau bikin mungkin flip back. Flip back tuh kayak salto ke belakang atau salto ke depan. Jadi itu dia ditaruh ke dalam grup perintah-perintahnya. Biar apa? Biar kita bisa bisa bedakan. Biasanya kan kalau terlalu panjang ke bawah bingung kan? Yang ini yang mana yang pertama? Tuh. Dan dari sini cara bikin prosedurnya, Sekar ada pertanyaan? Tidak. Oke. Jadi pertama kita mesti ke warna pink ini dulu, kode pink, lalu klik make a block, artinya buat sebuah blok. Lalu kita klik, kita namain deh blok kita, misalnya apa yang mau kita lakukan, apakah salto ke depan, atau salto ke belakang, atau lompat. Itu namain, habis dinamain, kita kasih tahu karakter kita apa yang harus kita lakukan dengan kode ini. Nanti kodenya baru bisa dipakai kalau dipasangkan ke sebuah event atau sebuah kode untuk memulai. Oke? Nah, sampai sini Sekar mau contoh lagi ya. Tunggu, kita lihat dulu. Apakah contohnya susah? Kalau susah, Miss kasih sedikit penjelasan. Oh, kalau enggak, nanti Sekar yang langsung ini. Oke, di sini prosedurnya udah ada 2 macam, Sekar. Bisa dibaca? Yang pertama, penampakan robot. Yang kedua, salto. Nah, nanti saltonya ini, tuh dia kayak gini nih, ke atas ke bawah. Nanti saltonya ini, Sekar bikin seperti ini. Dia ke atas sambil berputar, lalu dia ke bawah. Nah, ini tinggal disusun. Habis itu, tinggal dipasangkan dengan ketika tombol spasi ditekan. Oke? Oke, Sekar mau contoh atau mau langsung nyobain? Untung. Oke deh, Sekar boleh share screen dulu. Masih ingat password dan username-nya? Tapi, tapi masih login. Oke Masih deh. login. Oh ya, udah muncul layarnya. Oh iya, berarti Sekar baru-baru udah nyelesain grup project ya? Atau project ini, project animasi. Kemarin pas bikin project, Sekar bikin project apa? Proyek animasi. Iya, kayak game atau bukan game, kayak ceritanya soal apa? Ini game. Soal apa? Bikin game. Oh, game. Tapi karena mau bikin game baru, tapi nggak bisa, jadi gamenya agak acak. Soalnya mungkin beberapa kode belum muncul.
Biasanya emang di modul 3 ini baru bikin game. Karena udah muncul kayak changing coordinate, itu ubah koordinat, sama prosedur juga udah muncul. Nanti bakal bertambah eh, di next lesson, kalau nggak salah, bakal bikin game deh. Ya, Kak. Oh, ini mau dicek dulu ya koneksinya. Tapi Zoom meetingnya lancar kok. Atau Sekar boleh buka kembali di tab lain ininya, apa, untuk akun lessonnya. Tapi Zoom-nya nggak usah ditutup. Nah, di sini coba. Albonova login. Nah, yeay. Ini Ini tampilan baru loh. Dia kayak kerajaan gitu. Oke, mari kita buka nomor 13. Number one. Alright, let's go. Kita ngajarin dulu si Marsbot untuk ngelompat. Oke, berarti ini tekan tombol spasi kan tadi? ini oh ya, baik. Oke, pertama kita ke My Block dulu, yang warna pink. Nah, lalu tulis melompat atau lompat juga boleh. Dihapus dulu semua. Oke, lalu klik OK. Lalu setelah itu kita kasih tahu karakternya. Kalau lompat kita harus ngapain? Kita taruh di sini. Soalnya pakai repeat dulu. Repeat 10. Hai, Kak. Hmm.
Taruhnya di bagian sini. Hah? Jadi kita nggak langsung taruh di uh, when green flag klik atau tombol ketika bendera hijau diklik. Kita taruh di sini. Nah, lalu pakai pakai repeat, Repeat. iya, pakai perulangan warna oranye yang ulangi 10 kali, oke. Lalu ambil lagi ulangi. Ini kan untuk ke atas. Kita bikin untuk ke bawah lagi. Oke. Ubah Y -10. Alright, jadi nanti setelah bikin seperti ini, kode lompatnya tuh udah bisa dipakai. Coba ke blok. Oke, ini nggak usah dipakai kayaknya. Bisa dikembalikan. Oke, dipakainya 2 kali. Soalnya dia lompat 2 kali. Oke, sekarang kita coba. Klik tombol. Nah, oke deh, karakternya udah bisa lompat. Jangan lupa di save. Alright. Oke, sama seperti sebelumnya, kita juga taruh semua eh, perintah tuh di bawah sini. Ini untuk mengajarkan karakter kita kalau semua perintah tuh dikelompokkan gitu. Oke, coba buka yang garis ungu ini. Dia harus ngapain? Buka dulu. Oke, play dulu. Dia bilang, tekan tombol spasi. Oke, dia salto. Nah, jadi yang Ber pertama kita lakukan adalah, wih, dia muter-muter kayak kelereng. Yang pertama kita lakukan adalah membuat salto. Boleh dibuka lagi? Dibuka lagi garis ungunya. Oke, terus klik buat. Nah, ini diklik lagi. Oke, ini yang akan kita buat. Pakai ulangi 20 kali, lalu pakai ubah Y, ulangi 20 kali 2 kali. Di sini. Nah,
Oke. Jadi dia tuh saltonya pas cuman tekan tombol spasi. Ditaruh di sini aja. Lalu ke ini dipakein 2 kali. Nah, kayak gitu. Jadi kalau habis bikin yang ini, jangan ini disatuin sama ini. Enggak ya. Ini enggak perlu disatuin. Yang perlu dipakai adalah langsung kodenya aja yang udah disusun. Kayak gitu. Udah bisa salto? Oke deh. Jangan lupa di save. Yay, level 3. Apa nih? Flip depan, flip belakang. Nah, jadi di sini ada 3 prosedur, Sere. Jadi masing-masing prosedur itu pasti harus dipakein ke salah satu dari sini biar bisa bekerja. Nah, kita mulai dulu. Prosedur mulai ini kira-kira isinya apa? Coba diklik dulu green flag. Oke. Oke, berarti mulai itu kita pakai pergi ke terus set size. Atur ukuran. Pergi ke Iya, betul. Pergi ke. mana? Warna biru. Nah, itu. Yang ketiga. Nah, ini yang udah disusun jangan lupa dipasangkan. Nah, lalu kita lanjut ke prosedur kedua. Prosedur kedua kayaknya sama sama yang ini, hampir sama. Yang beda cuman mungkin angkanya. Coba disusun dulu kayak gini. Untuk flip belakang. Disusun pakai ulangi 10 kali, putar. Pokoknya pasti persis sama. Nanti Miss lihat kode apa angkanya, apa yang mesti diubah. Dah, Oke, dipasangkan dulu. Itu kayaknya 18 derajat deh. Ini 18, ini juga. Lalu yang berubah itu yang miss titik nanti dikasih negatif ya. Soalnya kan kalau ke belakang berarti dia mesti negatif. Yang ini negatif, yang ini juga negatif. eh, Ini mesti negatif juga.
Habis nanti kayak gini, kita cari tahu kita mesti pakai kode apa biar flip ke depannya sama flip ke belakangnya itu bekerja. Oke. -10. Oke, nice. Lalu dibuka instruksinya. Nah, apa yang contohnya bilang? Katanya gunakan tombol spasi dan angka 12. Oke, coba ini dibuka. Untuk apa tombol spasi kita pakai? Nah, jadi forward flip itu untuk tombol 1, back flip untuk tombol 2, dan spasi untuk dua-duanya. Coba Sekar ambil dulu ketika tombol 1 ditekan dan ketika tombol 2 ditekan. Oke. Jadi syaratnya tuh kalau kita mau pakai prosedur, habis kita bikin seperti ini, Sekar. Ini. Tapi kalau kita nggak pakein ke kode event yang kuning ini, itu nggak ada artinya. Karena setelah kita bikin kode, ibaratnya kalau kita nggak pakai ke kode ini, itu nggak kepake gitu, nggak bisa bekerja. Oke, tombol 1 untuk forward flip atau flip ke depan. Flip ke depan, tombol 1, flip ke belakang, tombol 2. Nah, kalau yang ini dua-duanya, depan dulu lalu belakang. Oke, oke deh. Sekarang kita coba dulu. Wih, coba diklik lagi bendera hijau. Oh, yang ini nggak usah negatif, Ayana. Yang ini nggak usah negatif Sekar. Yang mana? Dan itu 3 kayaknya. Soalnya kan di sini 3, di sini juga 3. Jadi di sini mesti 3 juga. Di sini juga 3. Negatif 3. Ini 13. 3. 3. Bukan negatif. Positif 3. Kalau di sini negatif 3. Oke deh. Sekarang coba lagi. Oke. Tombol spasi. Dia udah bisa loncat-loncat. Nah, gerakannya kayaknya udah normal. Oke, jadi kayak gitu. Misalnya Sekar mau bikin gerakan, itu bisa eh, ini kemana? Di save dulu. Nah, habis itu kita mau pergi ke, coba Sekar boleh eh, buka nomor 2 dulu. Modul. Ya, nomor 2. Oke. Lalu Sekar di sini coba contohnya. Jadi di sini ada game. Coba Sekar mainkan. Peraturannya kita nggak boleh nyentuh garis ungu. Sama kalau kita nyentuh ini petir, si petir ini kita kembali ke tempat semula. Oke, level 2. Wih. Hmm. Jadi ini tuh lebih berkaitan sama, mungkin lebih kebanyakan pakai kondisi. Kalau sekarang masih ingat kondisi misalnya, jika menyentuh garis ungu, kita kembali ke tempat semula. Kayak gitu. Jadi untuk aturannya itu kita pakai kode kondisi.
Nah, tuh. Kalau jika menyentuh kristal ungu, berarti menang. Jadi, semuanya berkaitan sama kode kondisi. Sekarang Miss mau jelasin dulu gimana caranya kita susun game seperti itu dari awal. Sekarang boleh kembali ke layar Miss dulu sebentar. Ya. Ya, boleh stop share lalu ke layar Miss. Oke, jadi tadi karena Sekar udah mencoba game labirin itu, ada beberapa aturan yang mesti kita bikin di game itu. Pertama, kalau anjingnya menyentuh petir atau tembok, anjing kembali ke tempat semula. Nah, itu berarti mungkin kodenya tuh kayak gini nih. Tapi pengen bikin 3 level. Sekarang mau bikin 3 level. Wow, berarti mesti tambah satu backdrop dong. Karena tadi cuma 2 backdrop. Kalau mau bikin aturan, kita mesti kasih tahu karakter kita, misalnya, jika, terus isi sama kondisi. Kondisinya adalah menyentuh petir or tembok, maka mungkin pakai pergi ke X, mungkin 20, Y 20, kayak gitu. Jadi ini ke tempat semula. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan? Nah, ini aturan pertama yang kita kasih tahu ke karakter kita atau si anjing untuk membuat aturan kalau kalau anjingnya menyentuh, apa sih istilahnya kalau di game, tantangan ya, ya tantangan. Kayak petir atau tembok, dia pergi ke titik awal. Titik awalnya adalah pakai pergi ke, kode pergi ke, kayak gitu. Terus ini lagi, jika anjing menyentuh kristal biru, level 1 selesai dan lanjut ke level 2 pick drop. Jadi semua itu it's all about kode kondisi. Kode kondisi ini lebih sering dipakai di pembuatan game. Oke, Miss mau langsung kasih lihat gimana contohnya membuat stretch labirin ini. Dan karena tadi kita udah selesaikan prosedur, jadi mungkin ini tuh bakal lebih simple. Kenapa? Karena kita udah tahu penempatan grupnya. Penempatan grupnya di mana. Oke, tunggu sebentar ya. Alright, kita mulai dari level 1 dulu. Berarti kita mulai dari initial placement atau pengaturan awal. Pengaturan awal tuh kayak backdropnya apa pertama. Backdropnya apa pertama? Sekar. Pasti yang ini kan? Ya. Yang ini nih. Backdrop apa nih? Kita lihat dulu namanya apa ya. Maze 10. Oke, kita pedot. Maze 10. Ini kayaknya di logs. Nih. Biar dia langsung kembali ke Maze 10 kalau green flag klik. Lalu anjingnya itu berada di sini. Ini kan.
Nah, selanjutnya, kalau anjingnya mau kita gerakin, kita bikin blok. Kenapa kita mesti bikin blok? Karena kalau kita lanjut di sini, sekar, di sini nih, ini bakal terlalu panjang. Belum lagi kalau kita mau bikin aturan, kayak kalau anjingnya menyentuh bla bla bla, kalau anjingnya mau menang, makanya kita kelompokkan untuk kontrol, untuk kemenangan. Nah, ini contohin kontrol. Oke, kontrol tuh kayak anjingnya eh, mesti pakai apa ya? Panah ke atas. Nih, if key up arrow, ini 4 kali kan? Nih, ini Miss copy paste aja. Up arrow, down arrow, right arrow, left arrow. Nah, kalau anjingnya mau ke atas berarti change Y. Kalau ke bawah change Y negatif dan seterusnya. Change Y positif, change Y negatif. Ini change X, change X negatif. Ini mungkin 5 aja. Positif 5, 5, negatif 5. Nah, habis itu, habis kontrol kita pakai, selanjutnya apa? Aturan ya. Kita mau bikin aturan. Jadi kita kelompokkan lagi. Aturan. Aturannya apa tadi? Kalau Jika anjing hmm, menyentuh petik atau tembok, ia akan kembali ke awal. iya betul. Berarti jika anjing, kan ini yang kita program anjing. Anjing menyentuh, nah, di sini mungkin namanya lightning. Lightning itu yang petir. Sama anjing menyentuh tembok. Kalau tembok tuh lebih gampang disebutkan sebagai color. Colornya. Kita sebut warnanya. Soalnya kan dia nggak kehitung karakter ya. Jadi dia cuman warnanya. Bisa kita pilih. Ini aturan. Dia kembali ke tempat semula. Nih, tempat semula tuh yang ini. Ini di copy. Kayak gitu. Nah, habis itu, habis aturan, mungkin Sekar mau bikin menang dan kalah. Nah, bisa lagi ke blok. Nah, habis semuanya jadi di bloknya, nanti tinggal dimasukin ke perulangan selamanya. Dan pakai deh bloknya. Nih, tuh. Lebih simpel kan? Jadi dia lebih jelas. Oh, ini untuk kontrol. Ini untuk aturan. Ini untuk menang, kalah. Hmm. Oke, sekarang dia udah bisa bergerak. Hmm. Petirnya Coba kita, ya petirnya belum. Tuh, dia udah bisa. Kalau petirnya itu eh, karena dia cuman bergerak ke atas bawah, kalau menurutnya Sekar nggak perlu pakai my block, soalnya dia my block tuh yang ini, yang prosedur, soalnya dia cuman bergerak ke atas bawah juga boleh langsung pakai di sini. And green flag klik, dia ke atas lalu ke bawah. Coba ya kita pakai change Y ya, kalau mau ke bawah. Terus pakai ubah Y sama ulangi 10 kali coba. Terus dia ke atas lagi. Oh, ini ke atas. Dia ke bawah dulu ya. Dan petirnya itu selalu mulai dari sini. Jadi kita mesti ambil posisi awalnya dulu. Oke, oke. Nah, tapi ini kayaknya terlalu cepat deh. Coba pakai 5 aja. Tuh, oke.
Oke deh, 30. Hmm, udah bergerak. Iya. Kalau mau lebih lambat, kita bisa pakai angka yang di bawahnya. Kayak misalnya 2 atau 3, kayak gitu. Nah, gitu. Terus ini mungkin 50. Soalnya dia belum sampai bawa. Nah, gitu. Atau 70. Nah, seperti itu. Sampai sini paham? Kan? Alright. Jadi sebenarnya ini cuma contoh salah satu game karena di minggu depan itu Sekar bakal masuk ke pembuatan project game, di mana itu butuh waktu. Sekar bikin gamenya itu dalam 3 lesson atau 3 minggu. Jadi kalau mau bikin game mungkin kan butuh perencanaan yang matang kayak pilih karakternya, pilih backdropnya, terus kira-kira gerakannya seperti apa, sama tantangannya seperti apa. Tapi kalau Sekar mau coba-coba dulu bikin game, yang dulu labirin dulu, kita bisa bikin sekarang. Tapi nggak usah dulu di finish. Mau? Hmm. Oke, coba kita ke layarnya Sekar dulu. Sekar coba bikin kayak per kelompok gini dulu, kontrolnya sama aturannya. Oke, let's go to your screen Sekar. Mhm. Jadi pokoknya yang semua semua yang mau Sekar tampilkan di awal itu mesti pakai when green flag click. Misalnya, Sekar mau lightingnya muncul di awal atau anjingnya posisinya di sini di awal, berarti Sekar harus kasih tahu karakternya. Oh, kamu harus di sini ya di awal. Pakai pergi ke X dan Y. Tuh. Bisa ya? Oh, iya, iya. Hmm. Yeay, nanti mungkin pas pengerjaan game, Sekar bisa bikin sampai level 3. Soalnya kan kita punya banyak waktu. 3 pertemuan. Cara bikin 3 level kayak mana? Kalau mau bikin 3 level tuh, backdropnya pertama harus 3. Terus mungkin tantangannya atau rintangannya harus ada 3. Jadi misalnya level 2 tadi masih petir. Mungkin level 3 kita harus menghindari sebuah awan atau sebuah petir juga ya. Level 3. Jadi masing-masing level tuh ada tantangannya. Kayak Kita mana mulai ya? dari Lupa posisi lagi. posisi awalnya dulu. Pergi ke X dan Y. Hmm.
Perintah, 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 perintah. Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm, hmm. Pakai juga em, ya, jika menyentuh warna ungu, dia kembali ke awal lagi, pergi ke, di sini lagi pergi ke, oke. Terus ambil lagi aturan. Jika menyentuh apa petir, yang ini nih. Buat sebuah, sebuah balok ah. Hmm. Ayo, Robert. Oke, sekarang waktunya menggerakkan anjingnya. Pakai jika lagi. Jika tombol panah atas diklik, pakai jika lagi. Di bawah sini. Nah, jikanya 4 kali. Ditarik 4 kali. Bawa lagi. Nah, lagi. Pokoknya sampai 4 kali. Nah, ini semua untuk tombol. Nanti satu-satu em, sekar isiin sama ini. Oke. Nanti diubah ya. Tombolnya masing-masing apa. Misal sekar mau pakai panah atas, panah bawah, panah kiri, panah kanan gitu. Disesuaikan aja. Oke. Nah, lalu gerakannya juga disesuaikan. Yang eh, ubah Y berarti dia panah atas, ubah X dia berarti panah kanan gitu. Hmm, maksudnya.
Sekar jangan pakai pergi, tapi ubah. Ini bukan pakai ini, bukan juga pakai itu. Pakai yang ubah, yang ini, sama yang ini. Nah, oke. Ini juga diubah. Kalau yang ini udah betul tadi. Ini udah betul tadi. Nah, kalau yang ini bukan pergi ke ubah IX. Ubah X, ubah. Pakai ubah, bukan atur. Sama kayak ini. Taruh di sini. Jadi ketemu di mana ya? Yang ini. OPON. Nah, ini juga di sini. Oke. Nah, kalau yang panah bawah kan negatif. Panah kiri juga negatif. Dan pakaiin semuanya 5 aja. Negatif 5. Negatif 5. Negatif, negatif 5. Positif 5. Semuanya 5 aja. Oke deh, kalau udah selesai, nanti kita tes apakah doginya ini udah bisa berjalan. Oh ya, dan kalau udah, itu 5. Ini dimasukin ke dalam forever. Pakein forever atau selamanya. Nah, betul. Sekarang kita tes deh. Apakah udah bisa berjalan? Eh, Nunduk dong, nunduk. Ya, ya. Nah, so far udah bisa jalan, udah paham aturan juga. Nanti aturannya tinggal ditambahkan kan. Misalnya, jangan menyentuh ini, jangan menyentuh ini. Oh, ini udah. Kalau menyentuh ini kita ke level selanjutnya, sisa itu aja. Sekarang coba Sekar perbesar dulu. Kalau udah bikin project, nanti nih nyobainnya perbesar ya. Tuh, biar lebih kelihatan. Oh, garisnya ada di sini, jadi kita mesti nunduk. Kayak gitu. Didatangin loh lightning-nya. Oke, kalau udah, tuh dia kembali ke tempat. Boleh di save dulu, di save. Ya, tapi Nanti, apa? petirnya Ya, nanti kita kerjain di lesson selanjutnya. Kalau misalnya Sekar mau jadi ini projectnya atau mau bikin yang baru. Oke, kita checklist dulu. Lalu Sekar boleh kembali ke layar Miss. Oke deh. Sekarang layar Miss sudah kelihatan? udah. Alright. Jadi, Miss mau bilang congratulations karena udah menyelesaikan tes atau pelajaran tugas hari ini. Yeay. Tadi 3 level sama labirin. Yeay. Dan berarti sekarang kalau udah selesai pelajaran hari ini, udah siap bikin game. Nah, biasanya game itu bisa kita lihat contohnya di Half of Fate. Tuh ya, lihatin dulu di mana letaknya. Kayaknya ada di bagian
Ini deh contohnya. Ada nggak ya? Biasanya tuh dia di bagian sini. Nanti Sekar explore di situ game. Soalnya banyak contoh game di situ. Ada game um, apa? Nembak-nembak, ada game apa namanya kalau ubur-ubur terus disentuh cover fish-nya, ada game seperti itu. Banyak game di sini. Nanti Sekar bisa cobain contoh-contoh game biar nanti kalau misalnya Sekar susun game gak bingung. Kira-kira karakternya apa ya. Jadi dari sekarang kalau misalnya Sekar free, Sekar bisa lihat di sini nih. Nisha. Nih, ya ini nama murid Miss. Nih, Eh, tuh ini ada eh, game-game unik. Bermain sepak bola, fly high balloon. Ada dash game. Nah, nanti Sekar ke sini ya, ke Half of Fame, di samping pelajaran online. Terus Sekar buka-buka game. Sekar udah pernah ke sini belum sebelumnya? Biasanya setiap hari. Oh, setiap hari. Mm-mm. Iya, nanti sebelum mulai gamenya, Sekar ke sini. Soalnya next class itu udah masuk ke pembuatan game. Jadi untuk pelajaran hari ini, tadi kita udah bahas soal prosedur. Jadi inti pelajarannya itu kalau sekarang nanti season game, usahakan pakai prosedur. Soalnya dia lebih jelas gitu, lebih bikin jelas fungsi dari suatu kodenya. Misalnya tadi kan Sekar bingung, "Eh, ini kontrolnya kok gabung sama aturan yang garisnya kan untuk gabung. Itulah gunanya si prosedur ini, biar dia makin jelas fungsinya. Seperti itu. Dan dari sini sekarang ada pertanyaan. Tidak. Oke deh, kalau gitu, Miss mau bilang terima kasih banyak karena Sekar udah um, join for today's lesson. Nanti kita kembali kapan-kapan ketemu dan minggu depan kayaknya bakal dilanjut sama Kak Willy. Oke, nice to meet you Sekar. Bye bye. Good Terima night. kasih. Terima kasih.